Perlu kayaknya refreshing. Oke. Kau ini stres sebenarnya. Kau perlu ya ke Kelapa Gading ya. Kau di sana olahraga atau apa di Kelapa Gading ya, main gulat, main sumo atau makan kue tiaw. Kalau Anda seorang politician, pejabat publik, Anda tidak boleh, terlarang, dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Agama Anda apa? Orientasi seksual Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Jadi dia bertanya ke saya pun sebenarnya saya udah jengkel. Saya bilang, yuk politician apa? Orang bodoh ngajukan pertanyaan. Menurut Sujiwo Tejo, filsafat Rocky Gerung terlalu dipengaruhi Barat. Dan ia yakin Rocky Gerung tidak memahami filsafat lokal. Saya nggak yakin sebagai filsuf, dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, filsafat-filsafat Ronggo Warsito, filsafat-filsafat Ki Ageng Surya Mantara. Karena itu ucapannya tentang kitab suci, benar tapi tidak bijak. Kata bijak gitu. Parameter dari bijak artinya jangan ucapkan bila itu berbahaya. Saya tidak anggap itu berbahaya. Meski sedang dicecar banyak pertanyaan, Effendi Ghazali menilai gestur Rocky Gerung sangat santai dan menikmati, tidak terlihat tegang. Kelihatan betul gesturnya Rocky Gerung ya malam ini itu dengan begini-gini itu dia menikmati betul orang yang gagal paham gitu ya. Dia begini-gini ya. Ruhut Sitompul bertanya apakah Rocky Gerung percaya pada Tuhan karena ia menganggap Rocky Gerung mungkin stres dan perlu refreshing. Perlu kayaknya refreshing. Oke. Kau ini stres sebenarnya. Kau perlu ya ke Kelapa Gading ya. Kau di sana olahraga atau apa di Kelapa Gading ya, main gulat, main sumo atau makan kue tiaw. Kalau Anda seorang politician, pejabat publik, Anda tidak boleh, terlarang, dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Agama Anda apa? Orientasi seksual Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Jadi dia bertanya ke saya pun sebenarnya saya udah jengkel. Saya bilang, yuk politician apa? Orang bodoh ngajukan pertanyaan. Mestinya ada self control itu. Jangan bertanya. Jadi karena itu saya tidak mau jawab di situ. Bukan karena saya nggak bisa jawab, tapi karena pertanyaannya bodoh dan berbahaya. Masa pejabat publik nanya soal privat gitu? Logikanya begitu itu. Pertanyaan Ruhut Sitompul tentang Tuhan memicu kisah romantis sepasang kekasih di Himalaya yang menarik perhatian. Kekasih itu terpukau dan terperangah dengan puncak Machapura di depan itu. Puncak, salah satu puncak tertinggi di Himalaya. Saya bilang begini, Anda orang Jerman kenal Nietzsche, God is dead, Tuhan sudah mati itu. Terus saya bilang, menurut Anda Tuhan ada nggak? Dia bilang, saya mesti bilang ada karena saya lagi jatuh cinta dengan pacarnya itu. Jadi konsep Tuhan bagi dia adalah upaya untuk mengikat kesetiaan. Karena dia takut nanti tiba-tiba Himalaya runtuh, hilang harapan dia untuk pergi pada semacam keabadian itu. Tapi kalau kita bilang, di sini Anda lebih terpukau pada Tuhan atau terpukau pada keindahan Himalaya? Dia nggak mau diskusi itu. Nah, poin saya adalah Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat gitu. Merasa kalimatnya dipelintir Rocky Gerung, Ruhut Sitompul menegaskan, saya tidak bertanya tentang agama, tapi apakah Anda percaya pada Tuhan? Anda percaya nggak adanya Tuhan? Saya percaya. Karena itu Anda mau ngomong apapun bagi saya karena saya kasih ya. Tapi saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Bukan agama. Agama itu sensitif. Iya, tadi saya terangkan di puncak. Anda dari tadi jelaskannya agama. Jangan. Anda ini orang yang jago pelintir-pelintir. Ingat itu. Dari tadi pertanyaan saya itu direkam. Saya terangkan soal Himalaya tadi. Saya bilang agama apa Tuhan? Pertanyaan saya hari ini setelah saya jawab tadi dan direkam juga itu. Sujiwo Tejo tanyai apakah sosok Rocky Gerung dibutuhkan bangsa ini, meski secara pribadi ia butuh. Apakah Rocky Gerung bisa nyambung jika ngobrol dengan sinden? Ini sinden, Mbak dari Bandung ya? Iya, oh pantas bahasa Jawanya halus. Saya nggak ngotot, iya aku gitu loh, gitu loh. Gitu. Tapi Betawi Jawa sama aja kan Mbak, ngomong tahu sama tahu, tempe juga tempe, iya aku ngomong. Iya. Kalau Rocky Gerung, nggak bisa, Jawa itu adalah begini, Betawi you salah you gitu. Justru saya ingin katakan bahwa kalau kita menutup percakapan hanya karena soal sopan santun, maka berhenti apa yang disebut citizenship, kehangatan berwarga negara. Orang Indonesia taunya fiksi begitu dan sudah tentram. Dan itu Rocky Gerung menegaskan jangan sampai sopan santun menghalangi percakapan dan membuat kehangatan berwarga negara terganggu. Ciko Hakim lalu bertanya tentang kasus Ahok. Anda ada di mana saat itu? Mana ketika Ahok sedang dipersekusi mengenai itu tadi? Berhenti dari sikap sopan dan santun. Mestinya Anda menjadi advokat terbaik untuk dia. Ketika hari-hari Ahok menghadapi itu, di Twitter saya bilang, saya bersedia menjadi saksi ahli. Dan ada tulisannya bahkan,
di quote itu. Karena saya nggak akan bela Ahok, saya akan bela kecerdasan publik untuk melihat kasus itu. Soal Ahok itu ada di dalam pasal positif undang-undang kita. Saya bilang saya mau bela. Ada bro yang bener Rock. Yo iya, gue lebih kenal Ahok daripada lu semua yang di sini. Dan dia lebih kenal saya dari kalian semua. Menurut Chiko Hakim, Rocky Gerung pandai berkata-kata tapi tidak menjamin kebenaran apa yang diucapkan. Ia heran saat Rocky Gerung menjawab pertanyaan tentang Tuhan dengan kisah sepasang kekasih di Himalaya. Ya, untuk menjawab satu pertanyaan soal Tuhan aja berkisah di Himalaya. Mereka itu namanya desa sepakat. Tidak ada listrik, dia pakai turbin, bikin sendiri arus listriknya. Tapi dia nonton ILC dan dia bilang dia mengerti yang saya terangkan. Saya kasih semacam ilustrasi di Himalaya karena itu wilayah yang sangat privat. You bisa mati di situ kalau 1 detik gagal langkah 2 cm tuh. Itu orang boleh bertanya tentang Tuhan karena itu adalah pengalaman otentik manusia ketika diuji di dalam cuaca tuh. Rocky Gerung menyatakan bahwa setengah menit di Twitter sama dengan berkeliling di dunia nyata. Cindo cantik ini penasaran dengan pernyataan tersebut. Mbah Sujiwo Tejo mengatakan bahwa sebaiknya Mas Rocky itu jalan ke daerah-daerah. Nah kemudian Mas Rocky menjawab, oh tidak perlu itu melakukan perjalanan ke daerah-daerah, setengah menit di Twitter cukup itu. Kemudian bagaimana menyamakan sebuah kunjungan yang real ke lapangan dengan berbicara pada masa yang lebih fiktif 30 begitu. detik di Twitter, 30 detik tuh satu iklan selesai 30 detik. Ya, silakan Mas Rocky. Terakhir saya tadi malam masih di Sulawesi Tenggara. 4 hari sebelumnya saya kasih kuliah umum di Universitas Lampung itu. Setelah itu saya naik gunung di situ. Gunung nggak terlalu tinggi, 4-5 jam jalan. Diisukan dekat dan dibayar oleh keluarga Cikeas, Effendi Ghazali meminta Rocky Gerung memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Terkait dengan kedekatan dengan Cikeas. Iya, saya dekat dengan Cikeas dalam arti saya suka suasana di mana ada pikiran diolah gitu, dipertengkarkan itu. Saudara Agus Harimurti AHY juga teman diskusi saya, dan itu nggak ada urusannya dengan fee atau transfer. Gue nggak miskin, saya nggak nikmati itu, saya nikmati percakapan. Kalau saya nikmati transfer, saya berhenti untuk bercakap-cakap. You pasti bilang nggak mungkin, karena memang sekarang setiap upaya untuk menghasilkan diskursus baru dianggap dibayar. Ditanya panelis tentang penggunaan kata dungu, Rocky Gerung menjelaskan latar belakang dan konteks penggunaan kata tersebut. Dulu saya sebut memang dungu karena saya jengkel dengan reasoning. Jadi yang saya bilang dungu adalah bila dua premis itu dihubungkan sedemikian rupa, tapi tidak menuju pada konklusi yang koheren. Jadi saya bilang cara Anda bernalar itu dungu. Di Twitter itu saya definisikan. Saya tidak bilang orangnya dungu, tapi cara Anda bernalar itu kedunguan itu. Terkait cuitannya di Twitter tentang Bong 200 sekolah, Rocky Gerung mengakui bahwa dia hanya bertahan dan tidak pernah menyerang. Kok bilang Bong 200? Loh, itu justru saya berkomentar, menanggapi. Orang satu waktu orang bilang Rocky Gerung IQ-nya 50. Saya bilang oke, kalian itu 200. Saya kasih jeda, tapi sekolah itu. Kan satir biasa. Jadi ada konteksnya. Saya nggak pernah membuli lawan, saya hanya bertahan. Dan seringkali bertahan cuma dengan tangan kiri itu. Sujiwo Tejo percaya bahwa Rocky Gerung bukanlah bayaran orang Cikeas, tapi ia menilai Rocky Gerung sudah tidak lagi berada di jalan sunyi seorang filsuf. Jalan filsuf adalah jalan sunyi. Kalau di pedalangan itu suluk, orangnya salik, jalan sunyi. Sekarang youth sudah nggak sunyi karena di belakang sampean sekarang sudah, kalau nggak salah, ada Haji Lulung, ada Egy Sujana, ada yang lain-lain, sudah barisan. Apakah enak? Sampean sudah nggak di jalan sunyi filsafat lagi loh sekarang. Sunyi itu bunyi yang sembunyi. Wih, itu PP-nya itu. Jadi semakin berisik, semakin sunyi saya. Itu kontrasnya. Rocky Gerung mengakui bahwa ia tidak mampu menjawab pertanyaan Valentino Simanjuntak karena status pertanyaannya terlalu fiktif dan sulit dipahami. Gini nih, bukan pertanyaan dia ini itu sebetulnya
Bukan Anda yang salah, saya nggak mampu jawab itu. Oh, nggak mau jawab itu tadi. Bukan nggak mau jawab. Apa? Tidak mampu menjawab pertanyaan semacam itu. Mungkin itu status pertanyaannya masih fiksional, Don. Satu waktu jadi fatwa. Saya bisa kasih pertanyaan yang tidak bisa dijawab.